Apa Ustaz? Ini buat ke online ya? Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Al-Hadi, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah Masjid Al-Hadi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang dengan nikmat-nikmatnya dan juga taufiknya kita bisa kembali hadir di majelis ilmu di masjid yang mulia ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita amalkan di kesempatan maghrib ini senantiasa Allah jadikan sebagai amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amal yang kita berharap kelak menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Azza wa Jalla dan menghadapi kehidupan setelah kematian ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang cinta Allah Azza wa Jalla, di mana kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, yang ditulis oleh Syekhul Islam
Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yakni Syarahul Qawaidil Arba'ah, yaitu syarah penjelasan tentang kaidah-kaidah yang 4 dalam memahami apa itu tauhid dan apa itu syirik. Maka sebelum kita melanjutkan pada pembahasan kita yang baru, di mana kita telah menyebutkan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sejatinya orang-orang yang mukirrun bi tauhidir rububiyah. Orang-orang yang meyakini, mengakui tauhid rububiyah. Mereka adalah orang-orang yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam semua perbuatan Allah. Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Maka orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang mengakui tauhid ini. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi, di mana Tuhan-Tuhan itu menciptakan, memberikan rizki bersama Allah Azza wa Jalla, atau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memberikan rezeki kepada makhluk. Mereka juga tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada mereka. Sebagaimana juga mereka tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan mereka lah yang mengatur seluruh alam semesta selain Allah Azza wa Jalla. Namun pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini, yang merupakan fitrah. Jadi tauhid rububiyah ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan semua para ulama ahlu sunnah. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya yang lain, dalam kitab At-Tauhid, beliau juga pernah menyebutkan tentang bahwasannya tauhid rububiyah itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada semua makhluk untuk mengakui tauhid rububiyah Allah Azza wa Jalla. Di tauhid rububiyah ini jamaah, itu adalah fitrah. Fitrah yang semua makhluk diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam semua perbuatannya. Sehingga orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, mereka tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah yang kedua, di mana pada kaidah yang pertama tadi, bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Mereka tidak mau beribadah mengakui bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Ini masalahnya. Sehingga pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, tidak mengeluarkan mereka dalam kekufuran mereka. Mereka tetap dianggap kafir, musyrik, diperangi oleh Rasulullah SAW. Ini kaidah kita yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua yang kita juga sebutkan, yang kita belum selesai dari pembahasan ini,
di mana orang-orang musyrik yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyebut mereka sebagai orang-orang musyrik, mereka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku-pelaku kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang juga Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka orang-orang yang berbuat syirik ini, orang-orang musyrik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini, lam yusyriku fir rububiyah. Mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah dalam rububiyah. Akan tetapi mereka berbuat syirik fil uluhiyah. Mereka berbuat syirik dalam uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam hal beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kesyirikan mereka. Jadi orang-orang musyrik yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka tidak pernah berbuat syirik dalam rububiyah. Jadi apa rububiyah? Berarti menyekutukan Allah dalam perbuatan Allah. Mereka tidak pernah mengatakan Tuhan mereka memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki. Mereka tidak pernah mengatakan yang menghidupkan itu adalah Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Mereka meyakini yang menghidupkan, mematikan hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah, yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah, dan seterusnya. Ya. Namun mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Mereka menyekutukan Allah dalam beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian mereka menjadikan hujjah dalam menyembah berhala-berhala, menyembah Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Azza wa Jalla dengan dua hujjah. Oke, sudah menyebutkan yang pertama. Hujjah pertama mereka apa? Hujjah pertama orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talabul qurbah, untuk mencari atau meminta kedekatan. Al-qurbah apa? Kedekatan. Untuk agar Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka ibadahi, mereka mengibadahi Tuhan-Tuhan mereka itu untuk tujuan agar Tuhan-Tuhan mereka itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya ini tujuannya. Jadi apa sih alasan mereka menyembah berhala? Apa hujah mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala? Menyembah berhala-berhala kah? Menyembah batu-batuan, menyembah para wali, menyembah kuburan-kuburan. Maka hujah mereka adalah, alasan mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla itu adalah agar Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah membuat mereka atau mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan ini kita sudah sampaikan dalilnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalilnya, hujjah yang justru dengan ini mereka dianggap musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujjah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kesyirikan mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah itu Allah menamakan mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dan disebut oleh para ulama itulah akidah mereka, akidah musyrik. Akidah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Indal. Apa hujah mereka? Apa hujah mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, yang justru dengan itu Allah
menyatakan perbuatan mereka perbuatan syirik kepada Allah SWT. Yang justru dengan itu Allah menyatakan mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang telah menjadikan pelindung-pelindung yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhujah apa? Apa hujah mereka, kata Allah Azza wa Jalla? Apa alasan dibalik mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu, kata mereka. Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu, kata mereka. Kami tidak pernah menyembah penghuni-penghuni kubur, para wali yang telah dikubur itu. Illa liyuqarribuna, kecuali supaya, kata mereka, kecuali supaya Tuhan-Tuhan itu, kata mereka, yang mereka menyembahnya mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu alasan mereka. Jadi mereka mengakui bahwa mereka telah menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Dengan alasan apa? Dengan alasan Tuhan-Tuhan, berhala-berhala, patung-patung yang mereka menyembahnya itu membuat mereka menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu alasan. Berarti ini adalah akidahnya seorang musyrik, kata Allah. Justru dengan ini Allah menyebut mereka sebagai seorang musyrik. Kemudian yang kedua, alasan mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan alasan apa? Bukan alasan berhala-berhala itu menciptakan. Bukan alasan karena tuhan-tuhan mereka menghidupkan dan mematikan. Bukan karena alasan tuhan-tuhan mereka memberikan rezeki kepada mereka, bukan. Mereka yakin itu tidak ada pada mereka, tidak ada pada berhala itu. Bukan karena berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat kepada mereka, bukan. Tapi alasan mereka apa? Untuk qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang mereka lakukan. Yang kedua adalah asy-syafa'ah. Alasan mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla itu yang kedua adalah asy-syafa'ah, untuk meminta syafaat agar Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah menjadi penolong-penolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi perantara-perantara yang menolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi hajat-hajat mereka. Ini alasan. Apa alasan yang kedua? Ya. Alasan kedua mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala agar Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini itu akan menjadi penolong-penolong mereka. Syufa'a itu makna dari kata syafi', yang bisa memberi syafaat, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa menjadi perantara mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menolong mereka memenuhi hajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperkenankannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan perbuatan itu. Tapi mereka beralasan itu. Sebagaimana hal ini dalilnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang menjadi pembahasan kita. Maka sebelum kita sebutkan dalil asy-syafa'ah, apa dalil mereka menjadikan tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah itu sebagai penolong-penolong mereka di sisi Allah Azza wa Jalla? Maka Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwasanya syafaat itu ada syafaat yang hak dan ada syafaat yang batil. Ada syafaat yang hak, yang benar, yang sahihah, dan ada syafaat yang batil. Maka syafaat yang benar, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ada dua syarat padanya yang kita harus kembali menegaskan. Yang pertama adalah syafaat itu antakuna biidznillah,
Syafaat itu harus dengan seizin Allah. Allah memperkenankannya. Allah mengizinkannya. Betul cara mencari dan mendapatkan syafaat itu. Kemudian yang kedua adalah ayyakunal masyfu'u fi, orang yang disyafaati. Orang-orang yang mendapatkan syafaat itu adalah min ahli tauhid, adalah orang-orang yang bertauhid, atau orang-orang yang min usatil muwahhidin, yaitu dari kalangan orang-orang yang berdosa dari ahlu tauhid. Maka selain itu tidak akan bermanfaat syafaatnya. Adapun orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak bermanfaat syafaat siapapun. Maka syafaat siapapun tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bermanfaat. Kita telah sebutkan dalilnya. Maka sekarang kita masuk ke dalil syafaat. Mana dalil syafaat? Apa dalil mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka itu untuk meminta atau mencari syafaat dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, menjadi penolong-penolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menolong mereka meminta kepada Allah agar dipenuhi hajat-hajat mereka ini. Maka dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Yunus ayat 18. Dalam surat Yunus ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Indalnya. Apa dalil syafaat ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah. Lihat, Allah menyebutkan mereka telah menyembah selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ya'buduna min dunillah, dan mereka telah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ma la yadurruhum, yang mereka yakini sembahan-sembahan yang mereka sembah itu la yadurruhum, tidak mendatangkan mudarat kepada mereka. Yang mereka yakini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa mendatangkan mudarat, musibah, malapetaka kepada mereka. Mereka yakin itu. Wala yanfa'uhum, juga mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Tapi mereka tetap menyembahnya. Namun mereka tetap menyembahnya. Apa alasannya? Apa alasan mereka tetap menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang padahal mereka meyakini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat di dunia dan akhirat? Wa yaqulun, mereka menyembah Tuhan-Tuhan itu dengan berhujjah, dengan beralasan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasannya? Haula'i syufa'auna indallah, kami menyembah mereka ini, kata mereka. Kami menyembah Tuhan-Tuhan ini, kata mereka ini, karena mereka ini bisa menjadi syufa'auna. Mereka berharap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla dapat menjadi penolong-penolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menolong mereka menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka menganggap diri mereka tidak bisa menyampaikannya langsung kepada Allah.
Mereka membutuhkan perantara, kata alasan mereka. Ini hujah mereka. Karena ini hujah yang batil. Ini adalah hujah yang batil. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu memenuhi hajat hambanya dengan langsung para hamba itu memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka butuh mediator-mediator. Mereka butuh perantara-perantara yang menolong mereka menyampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Justru ini adalah kesyirikan. Ya. Maka di akhir ayat ini Allah mengatakan, Qul atunabbi'una Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, atunabbi'una Allah. Apakah kalian ingin mengabarkan kepada Allah? Apakah kalian ingin mengabarkan, mengajarkan, memberitahu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sesuatu yang Allah tidak mengetahui baik di langit dan di bumi? Ini seakan-akan orang musyrik ini dengan hujahnya itu, yang padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengajarkan, Allah tidak pernah menjelaskan dan memerintahkan untuk mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah dalam rangka menjadikan mereka penolong-penolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seakan-akan, kata Allah, mereka sedang ingin mengajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mereka ingin memberitahu Allah sesuatu yang Allah tidak diketahui di langit dan di bumi. Tentang masalah apa? Masalah pemberi-pemberi syafaat itu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu tentang pemberi-pemberi syafaat di langit maupun di bumi, ya. Sehingga kemudian mereka melakukan itu tanpa ilmu, ya, tanpa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah, ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat ini dengan mengatakan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Lalu Allah kemudian menyebutkan perbuatan tadi itu, Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah dan maha tinggi dari semua perbuatan yang mereka sekutukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kesyirikan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah menyebut perbuatan yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadikan tuhan-tuhan yang mereka sembah, ya, sebagai penolong-penolong di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, justru ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan kesyirikan yang Allah menyebut orang-orang musyrik pada atau dalam Al-Quran. Jangan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, Asy-syafa'atu syafa'atan. Syafaat ini ada dua syafaat. Syafaat terbagi menjadi dua syafaat. Yang pertama, syafa'atun manfiyah. Syafaat manfiyah. Apa itu manfiyah maknanya? Secara bahasa maknanya ditiadakan. Syafaat yang dinafikan. Syafaat yang ditiadakan, yang tidak diterima oleh Allah, tidak ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wa syafa'atul musbatah. Syafaat yang ditetapkan, musbatah lawan kata dari manfiyah. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, fasyafa'atul manfiyah. Adapun syafaat manfiyah, ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdir alaihi illallah. Apa itu syafaat manfiyah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, syafaat yang dipinta kepada selain Allah. Syafaat yang diminta, yang dicari dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan-urusan yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Ini syafaat apa namanya? Syafaat manfiyah. Ana ulangi. Apa itu syafaat manfiyah? Syafaat yang ditiadakan oleh Allah. Allah meniadakannya. Ya. Yaitu syafaat, kata Syekh, syafaat yang diminta, yang dicari dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara atau urusan-urusan yang hanya Allah yang mampu melakukannya.
Itu namanya syafaat apa? Syafaat manfiyah. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh Allah. Syekh membawakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 254 bahwa ada syafaat-syafaat yang ditolak, dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak bermanfaat, yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Ini ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Orang yang beriman kepada Allah dengan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnahnya. Allah ingatkan, anfiqu, dan berinfaklah kalian, kata Allah. Dan bersedekahlah kalian, kata Allah Azza wa Jal, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mimma razaqnakum, dari sebagian harta yang kami rizkikan kepada kalian. Sebelum terlambat, kata Allah. Ya. Sebelum, kata Allah Azza wa Jalla, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang suatu hari, kata Allah Azza wa Jalla. Sebelum datang suatu hari, kata Allah Azza wa Jalla, la bay'un fi, yang jual beli itu tidak lagi bermanfaat pada hari itu. Apa maksudnya jual beli ini? Jual beli itu biasanya ada keuntungan, ya, ada harta yang didapatkan, ada keuntungan berupa harta yang didapatkan, yang biasanya dengan harta itu kita bisa membeli segalanya, kita bisa menebus segalanya, kita bisa membela diri kita dengan harta kita. Misalnya kayak antum, misalnya ditilang oleh polisi, Pak, selesai urusan, kan gitu ya. Ada masalah, punya harta, kasih uang, selesai urusan kita, ya. Maka di hari kiamat, kata Allah Azza wa Jalla, ya, hari di mana harta, keuntungan yang kita miliki di dunia itu tidak ada manfaatnya, kata Allah Azza wa Jalla. Antum mau nyogok Allah dengan apa? Dengan harta antum, nggak ada manfaatnya, ya. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan, menebus manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Tidak ada keuntungan, tidak ada perhiasan, harta benda di hari kiamat nanti, kata Allah Azza wa Jalla, yang bisa menyelamatkan, menebus diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka antum bersiap-siap. Yang bisa menyelamatkan itu harta yang kita infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu yang akan menjadi penolong kita, amal kita, yang akan menyelamatkan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebut wala khullah, dan tidak ada persahabatan dengan teman baik yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Azza wa Jalla. Kenapa persahabatan? Kenapa Allah menyebutkan khullah? Bukankah orang-orang yang biasanya membela kita di dunia itu teman-teman dekat kita? Kita dimusuhi oleh fulan, teman-teman dekat kita ngebela kita. Antum diapain sama si fulan misalnya? Anak mau apain tuh si fulan yang ganggu antum? Kan gitu ya. Pertemanan, persahabatan. Maka di hari kiamat tidak ada persahabatan. Tidak ada persahabatan yang baik sekalipun teman-teman baik kita ketika di dunia, yang nantinya bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembela. Allah juga menyebutkan wala syafa'ah, dan tidak ada penolong, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penolong kita yang bisa menyelamatkan kita, kata Allah Azza wa Jalla, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita berbekal, beramal di dunia sebelum nanti datang hari itu, kata Allah. Hari yang tidak ada bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah kecuali amal-amal kita.
Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafirlah mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim, kata Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh Saleh Al Fauzan menjelaskan pada dalil syafaat ini. Syekh Saleh Al Fauzan beliau menjelaskan asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyud laysat mutlaqah. Kata Syekh, syafaat itu memiliki syarat dan ketentuan. Laysat mutlaqah, tidak mutlak, bukan tanpa ketentuan dan syarat maksudnya. Ada ketentuannya. Ada syarat syafaat itu bisa berlaku. Lalu Syekh mengatakan, fasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu terbagi menjadi dua. Menjelaskan ucapan pembagian yang dibagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Ya. Syekh Saleh Al Fauzan beliau juga mengatakan asy-syafa'ah syafa'atan. Syafaat itu ada dua bagian. Syekh mengatakan yang pertama syafa'atun nafaha Allah jalla wa ala wa hiya syafa'atu bighairi idnih. Fala yashfa' ahad 'inda Allah illa bi idnih. Lalu Syekh menjelaskan syafaat yang pertama, syafaat manfiyah. Apa itu syafaat manfiyah kata Syekh? Syafaat yang dinafikan oleh Allah, syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah syafaat bighairi idnih, syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah, syafaat yang tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengizinkan syafaat itu, ya. Fala yashfa' ahad 'inda Allah illa bi'idnih. Maka tidak seorang pun kata Syekh yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'idnih, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini bahwasanya syafaat itu, ya, bahwasanya seorang itu tidak akan bisa mampu memberi syafaat kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang itu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Lalu Syekh mencoba memberikan contoh, jangan kita. Bahkan Syekh menyebutkan manusia yang paling mulia. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza arada an yashfa'a li ahli al-mawqif yawm al-qiyamah yakhirru sajidan bayna yaday rabbih wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alayhi wa la yazalu sajidan hatta yuqalu lahu. Lalu Syekh memberikan contoh bukti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh memberikan contoh adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling utama, makhluk yang paling afdal, dan juga penutup para nabi. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Syekh, idza arada an yashfa, kalau beliau ingin memberikan syafaat li ahlil mauqif, kepada orang-orang yang nanti berdiri di hari kiamat di padang mahsyar. Ahlul mauqif itu orang-orang yang berdiri di mahsyar, di tempat di mana mereka dikumpulkan. Mahsyar maknanya tempat dikumpulkan, ya. Di tempat di mana mereka dikumpulkan, diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla setelah mereka dibangkitkan dari kematian. Jadi orang-orang nanti, manusia setelah dimatikan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil, ya. Nanti kalau kita membahas tentang beriman kepada para malaikat, adalah beriman dengan nama malaikat dan tugas-tugas yang Allah meletakkannya. Ada malaikat namanya Israfil yang tugasnya adalah
yanfukhu fis-sur, meniupkan sangkakala. Para ulama mengatakan ada dua tiupan. Pertama, tiupan itu adalah tiupan as-saq, tiupan yang sekali ditiup mematikan semua yang ada di langit dan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah untuk tidak mati. Kemudian yang kedua adalah tiupan al-ba'ts, kebangkitan. Tiupan yang kedua ini ditiup kemudian membangkitkan semua orang-orang yang mati. Dengan begitu mudahnya Allah bangkitkan orang mati dengan tiupan, dengan sekali tiup. Maka nanti setelah dibangkitkan manusia dari kematian, maka mereka nanti akan diberdirikan di padang mahsyar, di tempat mereka dikumpulkan, diberdirikan di depan Allah Azza wa Jalla. Mereka ini namanya siapa? Namanya Ahlul Mauqif. Mereka disebut dengan apa? Ahlul Mauqif. Maka kata Syekh, nanti Nabi kita Muhammad SAW apabila ingin memberikan syafaat kepada mereka yang diberdirikan oleh Allah di mahsyar, di padang mahsyar pada hari kiamat, itu Nabi harus bagaimana? Yakhirru sajida. Nabi itu menyungkur sujud. Nabi saat itu Nabi bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyungkurkan dirinya bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, wa yad'u, lalu meminta kepada Allah, lalu berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla sebelumnya, wa yahmadu wa yuthni alaih, lalu banyak memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu sajida, dalam hadis itu disebutkan wala yazalu sajida, dan Nabi masih tetap sujud. Nabi masih tetap sujud meminta untuk diberikan syafaat oleh Allah Azza wa Jalla, hatta yuqala lah, sampai kemudian dikatakan kepada Nabi kita, sampai kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, Nabi tidak berhenti bersujud, tidak berhenti bersujud, tidak mengangkat kepala beliau, sampai kemudian dikatakan kepada Nabi, apa yang dikatakan kepada Nabi? Irfa' ra'sak, irfa' ra'sak, engkau angkat kepalamu wahai Nabi. Wa qul tusma', dan ucapkanlah niscaya ucapanmu akan didengar, kata Allah. Washfa' tushaffa', dan sekarang berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima, kata Allah Azza wa Jalla. Lihat, Masya Allah. Lihat bagaimana sampai seorang Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Nabi kita Muhammad SAW, asyraful anbiya, Nabi yang paling mulia di antara para Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syafaat apa? Manfiyah. Yang kedua, wasyafa'atul musbatah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian melanjutkan ucapannya. Melanjutkan tulisannya, beliau mengatakan wasyafa'atul musbatah hiya, syafaat yang ditetapkan itu adalah allati tutlabu minallah, syafaat yang dicari atau diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu. Pak Said, Pak Said. Khutbah. Allahu Akbar, Allahu